bilang ada bahaya di dalam itu salah satunya teroris. Ya tetap ada itu ya? kemungkinan itu kan ada. Cuman sekarang kan belum terjadi kan. Iya. Nah, oleh karena itu kan bagaimana kita mencegah hal-hal seperti itu? Bagaimana tuh, Bang? Ya yang pertama tentu melalui pendidikan sekali lagi. Disadarkan manusia. Pendidikan itu termasuk juga pesantren-pesantren kan. Pluralisme. Bahwa Islam yang kita anut itu ada Islam yang rahmatan lil alamin. Kedamaian. Jadi kalau memaksakan orang lain dan menghabisinya kayak begitu, itu pastilah bukan Islam yang kita anut. Itu harus diajarkan, didengungkan terus. Satu itu ya. Nah, lalu kita juga harus membantu aparat. Mudah sekali kok membantu aparat, terutama aparat intelijen itu. Dengan cara gimana? Memberikan informasi saja. Bila ada gejala-gejalanya. Melihat hal yang nggak lazim, melihat hal yang aneh, gitu kan. Jadi itu misalnya ya, ini contoh nih ya, contoh di Bali, bom Bali ya, gitu. Setelah aparat berhasil menangkap pelakunya, kan diinterogasi lah gitu ya. Terus rekonstruksi kan, nah, dia ngandung rumahnya di mana, waktu merakit bom di mana, di satu rumah, di situ kan direkonstruksi kan. Tentu tetangganya kan nonton semua, yang waktu rekonstruksi oleh polisi ini. Nah, terus bergumam dia, aku sudah ngira kok, masa tetangga kita itu nggak pernah keluar rumah, gelap terus. Udah telat lu ngomong kayak begitu gitu kan. Ini contoh. Kenapa waktu melihat itu nggak ngelapor kepada aparat? Secara hierarkis saja, misalnya RT RW proaktif harusnya ya. Polsek yang paling dekat di situ gitu kan. Nah itu menjadi bermanfaat. Nah kalau seluruh rakyat itu seperti itu, maka itu namanya cegah dini bisa dilakukan karena deteksi dini kita berhasil. Iya betul. Gitu kan. Nah ini belum. Waktu saya gubernur saat ada kejadian aksi-aksi teroris itu, saya kan membagikan bukuannya, kemampuan sebatas. Sayangnya nggak banyak orang yang membantu saya. Nah, dengan gambar yang aja, lihat kayak begini aneh, dilapor. Kayak apa sih indikasi-indikasi aksi teroris itu kayak apa? Saya tuh yang reputasi sebar ke RTW tapi nggak diperbanyak gitu. Kita bicara bintang-bintang ini cukup penting adalah bahwa ada bekal yang Bang Yos akan berikan kepada kaum milenial, kaum muda yang akan datang, dan wujud nyatanya kan dalam bentuk salah satunya museum Bang Yos ini. Nah kemudian apa nih Bang Yos, pesan-pesan Bang Yos untuk milenial kita, kaum muda kita terhadap tantangan kehidupan bangsa kita yang semakin kompleks ini, di mana juga ada proxy war, apakah mereka memahami itu, dan bagaimana nih Bang Yos? Ya khususnya untuk milenial yang pasti dia akan melanjutkan kan. Kehidupan bangsa dan negara ini, mereka akan mendapatkan estafet berikutnya. Karena itu dia harus menyiapkan diri dengan baik. Gitu. Ingat sekarang ini sudah masuk globalisasi. Bersaing bukan antar kita tapi juga antar bangsa. Nah, oleh karena itu kita menjadi bangsa yang masyarakat yang berkualitas, yang produktif kalau kualitas itu kan. Nah itu mesti lewat pendidikan kan. Gitu kan. Maka yang berkualitaslah, yang unggul lah, dia akan eksis nantinya. Gitu. Itu harus sadar. Gitu. Kalian boleh mencari ilmu itu bukan istilahnya kan cari ilmu di negara Cina atau mau di Amerika silakan aja. Tapi setelah itu kembali dong membangun bangsa sendiri itu. Jangan tuh tinggal di sana karena gajinya lebih besar. Enggak begitu kan. Terus ada kesadaran lah gitu, untuk membangun di gitu. Nah tapi Bang Yos sekarang mereka ini bilang balik ke tanah air dipersulit dan sebagainya, ini kira-kira gimana? Wah ya gitu masalahnya, masa ya mau balik ke tanah air dipersulit itu mungkin karena masalah penghasilan ya. Iya penghasilan itu menurut saya itulah masalahnya. Di sana dipastikan gajinya lebih besar. Nah ini berarti harus ditanamkan dari pendidikan dasarnya apa yang ditanamkan ini? Berarti cinta bangsa atau apa nih? Namanya kalau dia ekspor sesuatu itu juga harus layak lah. Tapi Bang, berarti kan ini ada kaitan juga dengan jiwa cinta bangsa, cinta tanah air, dan rasa memiliki. Nah ini sejak kapan nih sebagai pendidikan ini? Sejak dini kali ya? Pendidikan sudah dini harus dianggap. Tapi Bang Yos dini masa kanak-kanak atau memang udah karakter ya? Berarti sangat cinta gitu dengan bangsanya, dengan negaranya gitu. Iya karena saya tuh ngabdi itu kan di TNI 30 tahun ya. Terus jadi gubernur 10 tahun, jadi intelijen 1 tahun di Badan Intelijen Negara itu. 41 tahun mengabdikan saya. Dan saya merasa itu belum cukup. Gitu ya. Kalau saya ngerti sesuatu tentang negeri ini dan saya masih sehat, kenapa saya
Enggak, kalau dibutuhkan. Lagi kan sekarang nggak bisa ujuk-ujuk aku pengen jadi ini kan, semuanya kan udah prosedur. Tapi saya siap gitu. Nah, setelah masa-masa tugas-tugas resmi oleh negara dan bangsa, Bang Yos ini kan kemudian boleh kata cukup bebas memiliki kegiatan aktivitas. Aktivitas yang terkini yang sekarang ini apa nih, Bang? Ya itu tadi kan. Nah, kalau nggak salah aktif di partai ya, Bang? Jadi ada ya senior saya lah ya. Senior saya sudah kayak kakak saya gitu. Misalnya udah Dek, ini saatnya Anda itu dulu menjabat sekian lama, udah capek, udah nggak pernah ngurus keluarganya, sekarang ini kesempatan jalan-jalan sana sama anak cucunya gitu. Pernah saya lakukan itu, tapi berlibur ya, bukan itu hiburan saya gitu loh. Saya itu hiburannya itu kalau saya mikir. Saya dihadapkan tantangan, saya mikir, nah itu aku. Ada menulis Bang Yos? Masih ada menulis? Ada bikin buku masih? Saya bukan penulis, saya hanya bisa cerita biar orang lain yang nulis itu. Jadi Bang Yos belum punya biografi buku nih? Ada bukunya, ada biografi sudah ada 2. Oh, bagus tuh. Itu juga penting. Lah betul, saya sudah masuk partai, sekarang saya masuk Nasdem. Nasdem ya Bang. Itu juga saya pikir lama gitu, aku masuk mana itu saya pikir betul. Apa harapannya Bang? Ya harapannya bahwa ke depan itu seperti juga visi misinya Nasdem itu ada restorasi perubahan. Banyak hal yang kita rubah, misalnya demokrasi kita juga belum pas menumpukan demokrasi yang formnya yang pas untuk bangsa kita seperti apa. Itu kan masih kita belajar, karena umurnya 24 tahun. Kalau Amerika kan sudah ketemu, ya negara-negara lain demokrasi sudah baik. Ya kita belum. Hanya tentu yang sesuai 24 tahun pasca reformasi ya berarti. Yang sesuai dengan budaya dan adat istiadat kita itu kan perlu penyesuaian. Nah, jangan ada lagi diskriminasi tadi kan, karena ini yang paling berbahaya nggak boleh terjadi. Ya, terutama terhadap etnis, terhadap agama gitu. Tetapi kalau terhadap hukum saya melihat masih ada itu, saya rasa gitu. Nah itu ya, apa? Yang terkenal tumpul. Ini pernyataan jujur seorang Bang Yos nih. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya. Gitu kan, ya. Ada harapan nggak sih Bang? Ya ini nggak boleh terjadi, berubah. Harus berubah ya. Iya, banyak konflik. Amerika itu kenapa? Negara sudah stabil. Itu dipimpin siapa juga nggak masalah. Iya. Dulu pernah dipimpin Playboy namanya Kennedy, Barack Obama ya. Cowboy Reagan, Bush, kayak Trump gitu kan. Tapi juga nggak boleh yang sangat ofensif. Nggak ada masalah ya. Kan negeri nggak bermasalah. Iya. Nah kita, saya rasa masih banyak masalah karena kita juga kemerdekaannya, demokrasi masih muda, mereka sudah ratusan tahun. Baiklah Bang Yos, waktu juga yang membuat kita juga harus mengakhiri pembicaraan. Tapi sebelum itu sebelum ini berakhir, kita ingin tahu secara umum pandangan Bang Yos terhadap keadaan masyarakat kita saat ini, di mana kita tahu akibat konflik perang antara Rusia dan Ukraina misalnya, harga-harga melambung, kebutuhan rakyat banyak sekali kenaikannya, kemudian juga pemerintah juga sendiri berusaha untuk keras untuk mengatasinya, namun situasi masih penuh tanda tanya, di mana masyarakat berharap tidak berlarut-larut, karena bagaimanapun kehidupan masyarakat sangat tergantung dengan apa yang bisa disajikan di dapurnya, di dapurnya itu. Nah, apakah kebetulan juga Bang Yos kan ada di partai, apakah pandangan Bang Yos terhadap masalah-masalah seperti bangsa kita saat ini hadapi mempunyai pandangan yang baik buat kedepannya? Jadi perang Rusia-Ukraina itu tentu membawa dampak global, ya. Lebih khusus lagi ke ekonomi. Ya. Lalu pandemi ini juga global, bukan Indonesia saja. Ya. Jadi akan membawa dampak juga. Jadi masyarakat harus paham bahwa dampak-dampak itu bukan kita saja yang mendapatkannya, negara lain juga dapat. Nah, oleh karena itu kita harus menjadi masyarakat yang partisipatif, gitu kan. Ikut membantu pemerintah bagaimana mengatasi masalah ini. Pasti kita memahami bagaimana yang dirasakan mereka ya. Yang kena PHK karena pandemi itu juga jutaan. Yang bangkrut usahanya UMKM, kaki lima juga kan. Nah, terus dampak-dampak lain lah gitu. Jangan sampai menimbulkan gejolak sosial yang tidak terkendali. Itu harus. Jadi maksud saya kewaspadaan itu juga
aparat itu terutama ya, aparat itu bisa keamanan, bisa aparat pemerintahan gitu ya. Tapi itu masyarakat itu sendiri. Kita jangan melakukan hal-hal yang saya ini akan justru menambah kehancuran kita. Kan gitu. Karena kita punya undang-undang, kita punya konstitusi, ikutin saja. Begitu ya. Yang ada. Kita perbaiki bersama-sama. Di sisi lain juga para penjabat jangan tipis kupingnya gitu. Karena ini sudah masuk demokrasi. Kalau ada namanya, ada kritik apa itu jangan walaupun pedas ya rasanya. Terbakar anunya kan gitu kan. Kalau aku 10 tahun sudah digebukin rame-rame udah kenyang aku. Selama jadi gubernur itu kan era-era lagi gila-gilaan kan. Iya. Era-era awal. Jadi orang tuh masih liar. Kritik waktu Busway itu kan luar biasa. Ternyata hasilnya bagus. Apa namanya demokrasi itu apa saja boleh. Iya. Kayak apa aku di demo karena mau luncurkan Busway. Oh iya, betul sekali. Tapi pemimpin pegang satu. Kalau yakin nih menyelesaikan masalah ke depan, jangan pernah ragu. Harus yakin ya. Kan, harus yakin. Akhirnya kan jadi primadona transportasi juga sekarang. Dan alhamdulillah konsep saya dilanjutkan kan, MRT dilanjutkan zaman Ahok sama Pak Jokowi kan gitu kan. Lalu apa namanya LRT juga kan gitu. Anies juga ya. Gitu kan. Ini belum selesai semua, waterway juga belum dibikin. Kan gitu kan. Jadi pemimpin itu harus membaca apa yang sudah dilakukan terdahulu gitu. Yang memang harus dilanjutkan. Yang harus ditinggalkan sih nggak apa-apa. Oh ini nggak bisa harus ditinggalkan. Tapi yang menyangkut derajat nggak bisa masalah bangsa ini ya, apalagi apakah itu tingkat katakan yang rendah kita hitung dari kabupaten kota, provinsi, apalagi negara. Diselesaikan oleh pemimpin 1-2 periode nggak akan selesai, harus berkelanjutan, gitu, berkesinambungan benar. Jadi intinya Bapak optimis lah ya permasalahan bangsa kita. Iya, jadi memang ada masalah bangsa itu memang ada, apalagi nanti akibat pandemi, akibat perang Rusia Ukraina semuanya macam gitu kan. Jadi harus kita selesaikan bersama. Jangan kita hanya menyandarkan pemerintah gimana, bahkan kalau nggak terus kita harus berbuat hal-hal yang di luar norma-norma hukum yang justru lebih menghancurkan kita. Jangan seperti itu. Nah, baik Bang. Satu lagi nih, the last but not least ya, saya lupa. Bang Yos kan 10 tahun jadi gubernur DKI, gubernur Jakarta, ibu kota kita tercinta. Sekarang nih, Bang Yos lihat perkembangan saat ini Jakarta pembangunannya. Apa penilaian Bang Yos? Ya itu kan saya ngomong kan harus dilanjutkan kan. Ya, semua punya peran. Saya juga kondisinya dan dihadapi itu berbeda-beda. Ya. Saya kan nggak ada duit. Iya. Gitu kan. Sekarang banyak orang juga taman di mana-mana ya. Terus pokoknya apa aja yang dibikin gubernur kita tolak. Kita demo. Itu kan DPRD ya. Hampir 5.000 kali aku di demo di Jakarta demo. Total itu. Selama 4.900 sekian lah. Oh ya? Gitu kan. Ribuan Pak di demo. Kayak begitu. Jadi aku sudah belajar. Oh ini kritik ini saya masukkan gini, oh ya masukkan sini, bener. Saya lakukan evaluasi. Kalau diri saya introspeksi. Tetapi ini ngawur, buang sini. Sudah gitu saja, nggak usah banyak komen kita. Akan menimbulkan keruwetan yang lebih besar. Gitu kan. Jadi punya peran kan zaman saya atau diteruskan Pak Wujibowo, misalnya Busway juga diteruskan kan, tapi ada 2 koridor. Itu kan ada 15 busway kan. Saya selesaikan 10 itu, 7 beroperasi, 3 infrastruktur. Infrastruktur itu ya halte, jalurnya sudah ada, terus oleh Voke dioperasikan. Ditambah lagi 2 dia. Ahok sama Pak Jokowi bikin lagi 2. Terus Anies mengintegrasikan. Gitu. Jadi memang berlanjut seperti itu yang saya harapkan. Dulu saya ngimpi. Tapi puas kan dia Bang? Lihat Jakarta ada yang puas, ada yang belum. Iya. Memang perlu waktu. Iya. Yang belum misalnya ya sungainya kita masih kayak begitu, masih banyak masyarakat secara liar. Padahal sungai itu kan untuk aliran air bukan untuk tempat tinggal. Inilah banjir misalnya, ini kan belum rampung misalnya. Tapi ngimpi punya stadion yang keren gitu sudah dibikin Anies. Ada ya. Pengen punya MRT dulu udah dibikin Ahok sama Pak Jokowi kan gitu kan. Ya semua punya peran. Iya. Baiklah ya, ini intinya apa yang dirintis oleh sebelumnya terus berkelanjutan gitu. Dan memang tampaknya sesuai ya Pak ya Bang ya. Nah, baiklah kalau begitu Bang Yos, terima kasih atas waktunya, kebersamaannya, bincang-bincang bersama public figure oleh saya Adian Radiatus. Ini tentu satu kesempatan baik di mana kita akan menginformasikan bincang-bincang kita ini kepada publik supaya terutama kaum muda untuk memahami, dan saya catat nanti kita boleh berkunjung dalam bentuk rombongan kecil atau pelajar-pelajar muda, kaum muda, untuk jangan sungkan-sungkan minta izin berkunjung ke Museum Bang Yos atau
Museum Yusutioso. Baiklah pemirsa, bincang-bincang kita hari ini bersama public figure, bersama Bang Yos, cukup komprehensif, cukup banyak informasi yang kita dapat, baik perjuangan beliau secara pribadi maupun bagi bangsa dan negara, dan juga kemudian harapan-harapan beliau, pandangan-pandangan beliau terhadap keadaan bangsa dan lainnya yang perlu kita ketahui. Sekali lagi terima kasih Bang Yos atas waktunya. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk menutup? Ya, para pemirsa, mudah-mudahan diskusi singkat kita itu berguna bagi banyak masyarakat, terutama kalau milenial. Selamat jumpa di kesempatan lain. Terima kasih.